Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Surya, NIM 19102049, Prodi Ilmu Pemerintahan. Di mana kali ini saya akan membahas tentang kepemimpinan dan etika pemerintahan. Etika pemerintahan dalam meningkatkan kinerja aparatur sipil negara. Jadi di dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, serta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan nasional, diperlukan peran serta dari aparatur pemerintah, baik pusat dan daerah. Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah, adalah bagaimana menampilkan aparatur pemerintah yang fungsinya untuk memenuhi aspirasi masyarakat. Etika pemerintahan diperuntukkan bagi setiap orang yang dinyatakan dan menyatakan dirinya sebagai aparatur pemerintah. Jadi, fokus etika pemerintahan dan etika administrasi negara adalah orang-orang yang melakukan kegiatan dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Etika pemerintah menjadi topik pembicaraan dewasa ini, terutama dalam upaya mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa. Dalam kaitannya dengan pembangunan aparatur pemerintah, memberikan arahan bahwa pembangunan aparatur pemerintah diarahkan pada peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas seluruh tatanan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk peningkatan kemampuan dan disiplin, pengabdian, keteladanan, dan kesejahteraan aparatnya, sehingga secara keseluruh makin mampu melaksanakan tugas pemerintah. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja dapat bersumber dari dalam individu, pegawai maupun dari luar individu. Tinggal bagaimana kebijakan organisasi mampu menyelaraskan antara faktor-faktor tersebut, antara lain adalah pegawai aparatur sipil negara. Secara etimologis, istilah etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Salah satu cabang filsafat yang dibatasi dengan dasar nilai normal yang menyangkut apa yang diperbolehkan atau tidak, yang baik atau tidak baik, yang pantas atau tidak pantas pada perilaku manusia. Etika hendak mencapai tindakan manusia mana yang baik. Jadi ada etika filosofis. Di sini ada etika filosofis. Jadi ada dua jenis etika, yaitu etika filosofis, yaitu dengan dua sifat, yakni non-empiris dan praktis. Etika filosofis berisi studi mengenai apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh manusia. Ya, jadi nilai tersebut bersifat universal. Ada pula yang bersifat partikular karena terikat ruang dan waktu. Etika pemerintah termasuk kategori. Jadi etika teologis yakni etika yang bertitik tolak dari presuposisi teologis yang bersifat umum, bukan menurut agama tertentu saja. Jadi kinerja berasal dari kata job performance atau aktual performance, yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seorang. Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Jadi next. Kata kinerja performance
dalam konteks tugas sama dengan prestasi kerja, yakni kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau juga kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Kinerja adalah keberhasilan seorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Jadi yang ketiga, kinerja adalah pekerjaan yang merupakan gabungan dari karakteristik pribadi dan perorganisasian seseorang. Kinerja bisa juga adalah apa yang dapat dikerjakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kinerja performan diartikan sebagai ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu. Jadi ada lagi pengertian aparatur sipil negara, ada dua bagian yaitu stipulatif. Sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar nomor 5 tahun 2012 yang menyatakan bahwa ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina pegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Jadi yang pengertian kedua, pengertian ekstensif adalah pengertian yang hanya berlaku pada hal-hal tertentu. Hal-hal tertentu yang dimaksud adalah lebih kepada beberapa golongan yang sebenarnya bukan aparatur sipil negara. Jadi ada contohnya ketentuan pasal 92 KUHP yang berkaitan dengan status anggota Dewan Rakyat, anggota Dewan Daerah, dan Kepala Desa. Jadi menurut pasal 92 KUHP di mana dijelaskan bahwa yang termasuk ke dalam aparatur sipil negara adalah orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang berdasarkan peraturan-peraturan umum dan mereka bukan dipilih tetapi diangkat menjadi anggota Dewan Daerah serta Kepala Desa. Ada terkait pelaksanaan good governance. Jadi dalam prakteknya aparat kecamatan dituntut untuk dapat bertanggung jawabkan atas kewenangan yang diembannya. Jadi asas-asas kontak. Jadi ada hal yang kewenangannya ini adalah aparat pemerintah dituntut untuk menjalankan asas-asas akuntabilitas kinerja. Ini dilaksanakan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Hal ini bertujuan karena pemerintahan di tingkat kecamatan merupakan aktor utama dalam menjalankan fungsi pokok. Jadi pemerintah menjadi kewajiban seorang atau aparat untuk bertanggungjawabkan dan menjelaskan kinerja dan atau tindakannya kepada pihak-pihak yang mempunyai hak untuk meminta jawaban serta penjelasan atas hasil seluruh tindakannya. Jadi ada beberapa asas etis yang menyangkut hasrat petugas untuk merasa memikul kewajiban penuh dan ikatan kuat dalam melaksanakan semua tugas pekerjaan secara memuaskan. Jadi petugas administrasi pemerintahan harus mempunyai hasrat besar untuk melaksanakan fungsi secara efektif. Dan dengan cara paling memuaskan, pihak yang menerima pertanggungjawaban itu setuju kepada rakyat, umumnya instansi pemerintah maupun pihak atasan langsung kecenderungan untuk melepaskan tanggung jawab atau keinginan untuk melemparkan tanggung jawab kepada pihak lain. Oke, demikianlah hasil pembahasan kali ini. Tak lebih tak kurang, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.